Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahidah dengan NIM 19050360800. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perusahaan pembiayaan syariah. Pernahkah kalian mendengar perusahaan pembiayaan syariah? Nah, apa sih perusahaan pembiayaan syariah itu? Yuk kita sama-sama simak pemaparannya berikut ini. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah yang pertama, sewa guna usaha atau leasing, yang kedua, anjak piutang atau factoring, yang ketiga, usaha kartu kredit atau credit card, dan yang keempat adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance. Dalam mendirikan perusahaan pembiayaan syariah, tentunya memiliki dasar hukum. Nah, dasar hukumnya itu adalah yang pertama, pada tahun 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84-PMK.012-2006 tentang perusahaan pembiayaan yang berfungsi untuk menyempurnakan ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan sehingga bisa meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional. Yang kedua, pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 29-POJK.05-2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tujuan dikeluarkannya POJK ini adalah untuk mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dasar hukum selanjutnya yaitu pada tahun 2007, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Lembaga Keuangan mengeluarkan dua peraturan, yakni Peraturan Nomor per 03/BL 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Nomor per 04/BL-2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Setiap suatu lembaga pasti memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting, sebagaimana dengan lembaga pembiayaan syariah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk berupa barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga dapat membuka peluang keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kelima, yakni menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengoperasian perusahaan pembiayaan syariah, tentunya memiliki prosedur atau tata cara agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, prosedur atau tata caranya itu yakni yang pertama, calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dari Ketua BAPEPAN LK, perusahaan diteruskan ke Biro P3. Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen jika persyaratan izin usaha PP sesuai dengan PMK nomor 84-PMK 012-2006. Selanjutnya, jika termasuk DKM dan DTL, maka Biro P3 mengirimkan surat permintaan kelengkapan persyaratan bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham.
Jika tidak, maka Biro P3 memproses permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan atau PP sesuai dengan ketentuan dalam PMK nomor 84 PMK 012/2006. Selanjutnya, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP. Jika pengajuan ditolak, maka Biro P3 mengeluarkan surat penolakan pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Namun jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Ketua Bapepam LK. Selanjutnya, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Kemudian, yang terakhir, yakni melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan, Ketua Bapepam, dan Lembaga Keuangan. Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. OJK menyampaikan ada 30-35 multifinance yang kondisinya kembang-kempis. Menurut OJK, industri pembiayaan saat ini dihadapkan tantangan yang cukup berat. Dalam 2 tahun terakhir, industri pembiayaan hanya tumbuh 4% saja. OJK mencatat sampai dengan Februari 2019, pembiayaan syariah industri multifinance merosot 31,94% menjadi 19,2 triliun. Padahal periode yang sama tahun lalu pembiayaan multifinance syariah masih tembus di angka 27,95 triliun. Perkembangan aset PPS mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan market share-nya masih pada posisi 4,39%. Jumlah perusahaan multifinance juga mengalami penurunan dari 32 buah pada tahun 2013 menjadi 37 pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya, mini research perusahaan pembiayaan syariah. Nah, berikut ini adalah peta persebaran perusahaan pembiayaan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh lembaga perusahaan pembiayaan syariah, yakni FIF Syariah. PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. FIF didirikan berdasarkan landasan hukum keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 448 KMK 017/2000 pasal 7 ayat 1. Nah, manfaat FIF Syariah itu sendiri yakni yang pertama, menggunakan transaksi non-riba. Yang kedua, jumlah angsuran ditetapkan di awal. Dan yang ketiga, yakni dana keterlambatan akan digunakan untuk kegiatan sosial. Dalam FIF Syariah menggunakan beberapa prinsip, yakni diantaranya yang pertama, transparan. Menginformasikan hal-hal pokok seperti angsuran, spesifikasi barang, serta hak dan kewajiban. Yang kedua, yakni saling menguntungkan. Angsuran didasarkan pada kesepakatan. Dan yang ketiga, yakni universal, yakni berlaku untuk semua umat. Produk dari FIF Syariah itu sendiri, yakni menggunakan akad mudharabah, yang merupakan akad pengadaan barang dengan menegaskan harga beli dari perusahaan, kemudian pembeli lainnya membeli secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba yang disetujui bersama. Contoh produk pembiayaan FIF Syariah yakni yang pertama, pembelian motor baru, kemudian pembelian motor bekas atau UMC, kemudian elektronik, dan microfinance atau barang modal. Untuk semuanya, ayo gunakan layanan perusahaan pembiayaan syariah untuk transaksi yang lebih aman, mudah, dan berkah.
Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.